Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din rahimakumullah, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan nikmat dan karunia yang begitu banyak kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menambah iman, menambah ilmu, dan semoga juga menambah amal. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada penyelenggara daurah atau muhadharah ini atas kepercayaannya terhadap saya, sehingga saya memberikan materi pada kesempatan ini. Kemudian juga tidak luput para tamu undangan yang saya hormati, dari bapak-bapak dari aparat pemerintahan, demikian pula para tamu undangan yang lain, dan semua yang ikut menghadiri acara ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan amal kita ini sebagai amal yang saleh, menjadi timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Seperti yang kita dengar bahwa acara muhadharah pada kesempatan ini bertemakan nikmatnya berukhuwah. Ukhuwah yakni saling bersaudara. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Islam itu mempersaudarakan para pemeluknya satu dengan yang lainnya. Dan memang di dalam ukhuwah dan hubungan persaudaraan sesama muslim terdapat di sana suatu kenikmatan dalam kehidupan. Saling bantu-membantu, saling bahu-membahu, saling bersilaturahmi, saling menopang, dan saling memaafkan ketika ada kekeliruan, saling mengingatkan ketika ada yang lupa, saling mengajari ketika ada yang tidak tahu. Dan semuanya itu diharapkan akan menjadikan mereka juga sama-sama kemudian masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla sebagai ikhwanan, orang-orang yang saling bersaudara, menikmati karunia Allah Azza wa Jalla di dalam surga itu. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, seperti yang kita tahu bahwa Rasulullah SAW bersabda pada hadis yang nanti kita akan baca, di antara penggalan hadis itu, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu
saudara muslim yang lain. Juga dengan sebutan mukmin, iman. Innamal mu'minun ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin mereka itu orang-orang yang saling bersaudara. Muslim dan mukmin ini adalah sebuah nama yang resmi dari Allah Azza wa Jalla sebagai sebutan mereka yang masuk dalam agama ini. Maka mereka adalah orang-orang yang saling bersaudara, orang-orang yang memiliki hubungan karena unsur agama ini. Dan sungguh hubungan sesama kita yang didasari unsur agama ini sesungguhnya lebih kuat dan lebih akurat daripada hubungan-hubungan yang bukan didasari agama dan jauh dari agama. Karena kita tahu bahwa kita dengan yang lain punya hubungan, dan kita pun memahami bahwa hubungannya bermacam-macam sebabnya dan dasarnya. Ada hubungan yang betul-betul murni karena bisnis atau usaha. Ada hubungan yang hanya karena kesukuan. Ada hubungan yang karena kekeluargaan saja, tidak didasari agama. Ada hubungan karena pertemanan ketika kita sekolah, dan macam-macam. Hubungan yang macam-macam itu sesungguhnya tidak manfaat sampai akhirat, kecuali kalau didasari agama. Itulah hubungan yang langgeng dan hubungan yang kekal. Persaudaraan yang tidak akan pernah pupus, yang tidak akan pernah hilang sampai di akhirat kelak. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayatnya, Al-akhillau ba'dhuhum yawma idzin ba'dhuhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Al-akhilla, orang-orang yang saling menyayangi, mencintai satu sama lain. Sebagian mereka nanti terhadap yang lain justru akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Nah, ini nas dari Allah Azza wa Jalla, firman Allah Subhanahu wa taala yang memberitakan kepada kita, dan tentu beritanya benar. Kita beriman dengan kebenarannya, bahwa nanti satu sama lain antara mereka yang menjalin hubungan cinta dan kasih sayang justru akan saling bermusuhan di akhirat kelak. Yang tidak bermusuhan hanya satu golongan. Siapa mereka? Al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla, kelanggengan persaudaraan mereka sampai di akhirat kelak. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi kalau begitu, maka kita selaku seorang muslim hendaknya kita selalu mendasari hubungan kita dengan yang lain dengan hubungan agama ini. Kalaupun ada hubungan yang disebabkan ikatan-ikatan yang lain, maka jangan hal itu mengalahkan hubungan karena agama. Kita dengan kerabat kita itu sudah suatu ikatan persaudaraan. Tapi hendaknya itu juga didasari oleh hubungan agama, dan itu yang menguatkannya. Maka dari itu, ketika misalnya hubungan kekerabatan bertentangan dengan agama,
kita harus lebih memperhatikan agama ini dan kita lebih mengutamakannya, dan kita mensiasati bagaimana agar hubungan agama ini tetap terjalin, ya, dan tidak terkalahkan oleh apapun. Demikian pula kita dengan teman kita. Ketika ternyata dia teman yang tidak baik dalam hal agama, ya hendaknya kita berhati-hati. Karena terkadang dengan hubungan pertemanan, lalu ikatan agama kita kalahkan, akhirnya apa yang terjadi? Ya, kita meninggalkan apa yang Allah perintahkan demi teman kita. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini sebagian konsekuensi daripada dasar hubungan yang kita jadikan sebagai alat pemersatu antara kita dengan yang lain. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam beberapa ayat tentang hubungan muslimin dengan yang lain. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam banyak hadis bagaimana hubungan muslimin dengan yang lain. Maka kita akan membaca ayat dan hadis itu supaya kita mendapat gambaran seperti apakah Islam mengajari para pemeluknya dalam bab ini. Di dalam surat Ali Imran ayat 103 sampai 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruh kalian. Wa la tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Ya. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. I'tasimu bihablillah jami'an, seluruh kalian. Diperintahkan untuk berpegang dengan apa? Tali Allah. Tali Allah itu apa? Tali Allah itu ya Islam ini. Tali Allah ini ya Al-Quran, hadis Nabi, itu tali Allah. Sama-sama kita berpegang. Saya berpegang, Anda berpegang dengannya. Yang lain juga sama-sama berpegang dengannya. Sehingga kita bersatu dalam memeganginya. Jangan kita lepas dari tali tersebut sehingga kita terpisah dari yang lain. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Yang lain menyempal daripada tali Allah itu akhirnya terpisah, tidak mau berpegang dengannya. Jangan. Karena wasiat Allah seperti yang kita dengar tadi, berpegang teguh, i'tisam bihablillah. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, wazkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah terhadap kalian. Nikmat yang mana? Idh kuntum a'da'a, saat kalian dahulu saling bermusuhan. Sebelum datangnya Islam, kita mungkin sudah sering dengar ya cerita zaman jahiliyah. Cerita zaman jahiliyah itu ya sudah ya permusuhan dan bermusuhan, menang-menangan, ya, yang kuat yang menang. Istilahnya Jawa apa? Ya, ada istilahnya itu. Pokoknya yang kuat yang menang. Itu jahiliyah dulu. Termasuk antara Aus dan Khazraj, dua kabilah besar di Madinah yang akhirnya mereka menjadi muslimin semua. Sebelum datangnya Islam, itu perselisihan yang panjang, pertempuran, bukan hanya ribut perang mulut,
Tapi perang dengan senjata sampai bunuh-bunuhan. Nggak terhitung nyawa yang melayang antara dua kabilah besar ini. Dengan datangnya Islam mereka bersatu. Maka Allah katakan, ingat idz kuntum a'da'a, ketika dulu kalian saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah menta'lif, melunakkan dan menyatukan kalbu kalian. Bersatu. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, jadilah kalian dengan nikmat Allah itu, dengan Islam, menjadi orang-orang yang saling bersaudara. Ya, menjadi orang-orang yang saling bersaudara. Mereka ini, Aus dan Khazraj, dua kabilah besar ini, memang kalau diurutkan ya, sampai nenek moyangnya yang kesekian, sebetulnya dulu itu ada hubungan saudara, kakak beradik. Tapi hubungan kekerabatan ini akhirnya hilang, kalah dengan apa? Persoalan demi persoalan, sampai keturunannya yang kesekian sudah saling perang. Nah, sehingga kekerabatan ketika itu tidak manfaat, tidak bisa menyatukan mereka. Apa yang menyatukan mereka? Islam. Makanya Allah katakan, fa'asbatum bi ni'matihi ikhwana. Kalian dengan nikmat Allah itu, dengan Islam, dengan ajaran Rasulullah, dengan bimbingan Rasulullah, jadi bersaudara lagi. Wa kuntum ala syafa hufrah minan nar. Kalian dulu ala syafa hufratin minan nar, sudah di pinggir jurang api neraka. Syafa hufrah, ya, hampir masuk neraka sudah. Fa anqadzakum minha, lalu Allah selamatkan kalian dari neraka. Kadzalika yubayyinullah lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dengan mereka diberi hidayah, dengan mereka memeluk Islam, dengan mereka kemudian saling bersaudara, akhirnya mereka selamat dari api neraka. Demikianlah Allah Azza wa Jalla menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian. La'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kalian mendapatkan hidayah. Wal takum minkum ummah, jadilah di antara kalian suatu umat, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Kita perhatikan ayat ini lanjutan ayatnya. Ayat yang ke-104. Setelah Allah gambarkan bagaimana persaudaraan, kemudian Allah mengatakan, jadilah di antara kalian ada umat yang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Sebagian ulama menyebutkan, jadi walaupun kita bersaudara, ya, jangan kemudian tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Seringkali, enggak enak itu teman saya, saudara saya mau negur enggak enak. Nah, ini keliru. Tapi tetaplah ada saling tegur menegur kalau ada keliru, sehingga persaudaraan tadi tetap persaudaraan yang terbimbing pada hukum asalnya karena Islam. Ya. Dan kita menegur orang supaya tetap di atas kebaikan, ini akan semakin sesungguhnya ya mengeratkan hubungan kalau sama-sama ikhlas. Karena bayangkan, kalau kita ini salah, melanggar agama, kemudian kita dibiarkan, akhirnya na'udzubillah kita dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, sengsara kan? Na'udzubillah kalau sampai masuk neraka, na'udzubillah karena salah itu. Loh, kenapa kok salah terus? Karena enggak ada yang menegur. Nah, ketika ada yang menegur, ini artinya apa? Menyelamatkan. Menyelamatkan dari murka Allah, menyelamatkan dari azab Allah. Maka kita sebagai orang yang diselamatkan mestinya kan bersyukur. Sehingga dengan teguran saudara kita mestinya semakin merekatkan. Terima kasih Anda telah menyelamatkan saya. Bisa kita umpamakan, misalnya kita mau ketabrak mobil,
Ada orang menyelamatkan kita walaupun dengan tarikan yang kuat, pegang tarik yang kuat. Mungkin ya sempat apa istilahnya kecepit apa ya, keselio. Aduh, tapi selamat dari apa? Tabrakan mobil. Kita katakan apa? Orang yang benar-benar bersih kalbunya terima kasih. Walaupun sambil begini-begini, ya, alhamdulillah selamat dari tabrakan mobil. Nah, itu demikian pula bisa jadi orang menegur. Ketika menegur mungkin kita kurang enak ya biasanya dinasihati itu, tapi kan sesungguhnya itu menyelamatkan dari api neraka, dari murka Allah Azza wa Jalla. Sehingga ya, kalau orang betul-betul bersih akan berterima kasih. Ya, kita akan lihat nanti bagaimana sikap para pendahulu kita ulama rahimahumullah dalam bab ini. Makanya Allah Azza wa Jalla mengingatkan amar ma'ruf dan nahi mungkar setelah Allah menceritakan tentang apa? Persaudaraan. Jadi persaudaraan kita tetap harus dilandasi dengan amar ma'ruf nahi mungkar supaya sama-sama selamat dunia dan akhirat. Jangan persaudaraan itu justru akhirnya menghilangkan amar ma'ruf nahi mungkar karena pekiwuh, karena tidak enak. Akhirnya di dunia kelihatannya baik, tapi naudzubillah kalau di akhirat akhirnya mendapat apa? Murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bersaudara dan tetap saling menegur dan tetap mereka ikhlas, tetap mereka bersatu, Allah katakan wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Mereka itu yang beruntung. Mereka akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Jangan kalian menjadi seperti yang berpecah-pecah. Wa ikhtalafu berselisih min ba'di ma ja'ahumul bayyinat setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, bagi mereka itu azab yang besar. Nah ini, siapa mereka ini? Nah, orang-orang sebelum Islam. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, orang-orang atau umat-umat sebelum Islam. Mereka ini aneh. Anehnya bagaimana? Ketika datang kepada mereka bayyinat, petunjuk, malah tidak mau mengambil petunjuk tersebut, sehingga terjadilah perpecahan. Orang-orang musyrikin yang tadinya bersatu di dalam hubungan mereka, ya, yakni keluarga per keluarga, kabilah per kabilah, tadinya kan bersatu dalam kabilah itu. Datang Nabi Muhammad mengajari Islam. Banyak yang ikut, lebih banyak yang tidak ikut. Ketika itu terjadi perselisihan. Mestinya kan ini petunjuk, oh bagus, kita ikut semua, kan begitu. Yahudi didatangi oleh Nabi. Ini datang seorang Nabi yang kalian tahu ciri-cirinya. Kalian yang mengabarkan kepada kami bahwa cirinya seperti ini akan datang di tempat yang seperti ini, di Madinah. Itu yang paling tahu kan Yahudi. Setelah diberitahu, malah nggak ikut. Yang ikut sebagian kecil. Akhirnya terpecah. Yahudi, Nasrani juga sebagiannya begitu. Nah, Allah katakan jangan seperti itu. Jangan menjadi seperti mereka. Datang keterangan yang benar, malah jadi berpecah. Justru mestinya datang keterangan yang benar, ini mengeratkan dan semakin menguatkan hubungan. Kita alhamdulillah sudah punya hubungan di antara kita karena teman, karena saudara. Itu sudah satu ikatan. Tambah ikatan yang lain, Islam. Ada dua ikatan. Semakin kuat apa tidak? Mestinya semakin kuat. Nah, mestinya begitu. Nah, jadilah yang seperti itu. Jangan ada pengikat yang lain, malah nggak mau jadi berpecah. Nah, kata Allah, wala takunu, jangan seperti mereka yang berpecah, yang berpisah
setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan dan ajaran yang benar. Kalau seperti itu apa akibatnya? Wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Bagi mereka itu azab yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi ini artinya hendaknya kita ini menjadikan betul-betul ukhuwah Islamiyah, hubungan persaudaraan karena Islam, semakin menguatkan hubungan kita yang selama ini terjalin karena pertemanan, karena kekeluargaan, ya, atau karena hal-hal yang lain, kita semakin eratkan dengan Islam. Dan di dalam kita mengamalkan Islam hendaknya berusaha sebaik-baiknya. Kalau ada ketidaktahuan, ya perlu ditambah ilmunya. Kalau ada kelupaan, ya perlu diingatkan. Ya begitu. Kalau ada khilafnya, kadang karena godaan syaitan, ya perlu diingatkan supaya kembali kepada yang benar. Ini yang Allah katakan, wa ulaika humul muflihun. Ini yang akan menjadi para pemenang, orang-orang yang sukses, dapat kebaikan, selamat dari keburukan. Itu namanya falah. Masuk surga, selamat dari neraka. Nah, itu namanya falah. Ya, bukan hanya selamat dari ancaman nggak dapat apa-apa. Ya, bukan pula yang dapat tapi nggak selamat. Ini perlu diperhatikan. Ya, ada orang misalnya selamat dari kejaran pencuri, selamat sudah. Terus dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Ada orang dapat uang banyak, hadiah, tapi juga jatuh, kakinya patah. Ya, jadi ini dapat kebaikan, tapi dapat juga kejelekan. Ada yang selamat dari kejelekan, nggak dapat kebaikan, iya kan? Kalau yang namanya falah, itu selamat dari keburukan, dapat kebaikan. Kalau mau kita ibaratkan yang dikejar-kejar pencuri, selamat, habis itu dikasih hadiah. Nah ini. Nah itu namanya falah dalam bahasa Arab. Nah falah yang sesungguhnya di akhirat. Selamat dari neraka, masuk ke surga. Bukan selamat dari neraka, nggak masuk ke surga. Bukan masuk ke dalam surga tapi nggak selamat dari neraka juga. Ya, tapi selamat dari neraka dan masuk surga. Ini namanya falah. Nah, falah tadi kuncinya diantaranya seperti yang kita sebutkan pada ayat sebelumnya, pada surat Ali Imran tadi. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, inilah sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar, ya, antara Ansar kabilah Aus dan Ansar dari kabilah Khazraj. Luar biasa, mereka menjadi pahlawan-pahlawan Islam yang sangat membela Islam setelah datangnya Islam, walaupun sebelumnya sempat terjadi pertikaian yang sengit dan berpuluh-puluh tahun di antara mereka. Terlebih lagi Muhajirin dan Ansar, yang kalau kita lihat dari suku bangsa yang berbeda, walaupun sama-sama Arab, ya, kalau diurutkan jelas mereka orang-orang Arab. Tapi yang ini dari Makkah punya tabiat yang tersendiri, yang ini dari Madinah punya tabiat yang tersendiri. Ya. Ternyata dengan Islam mereka ini bisa bersatu pula. Dan persatuan mereka luar biasa. Mungkin kita pernah dengar bagaimana kisah dalam sejarah Nabi SAW antara orang-orang Muhajirin dan Ansar. Mereka orang-orang Muhajirin berhijrah. Sudah tidak lagi diterima di kampungnya. Karena apa? Karena Islam. Orang-orang musyrikin mau mengusir mereka, mau membunuh mereka, mau menyakiti mereka, bahkan sudah melakukan itu pada sebagian muslimin. Datanglah perintah hijrah dari Makkah ke Madinah. Hijrah dalam kondisi sangat susah. Ya, mungkin bapak-bapak atau sebagian teman-teman yang pernah ke sana melihat kondisi alam sana, ya, yang haji mungkin pernah dari Madinah ke Makkah naik bis, atau dari Makkah ke Madinah naik bis. Kita lihat, oh jauh sekali dengan tempat kita, pohon banyak,
Ya, terpaksanya bernaung, ada naungan dari pohon. Terpaksanya nggak punya makanan, mungkin cari daun atau apa yang bisa dimakan, buah atau apa yang bisa dimakan. Ini kalau negeri kita. Kalau di sana mau bernaung di mana? Ya, susah nyari naungan saja. Mau cari buah-buahan, nah, di mana ada buah, padang pasir seperti itu. Atasnya panas, bawahnya panas, kerikil-kerikil panas. Mereka mesti melakukan hijrah dalam kondisi alam yang seperti itu. Jalannya belum diaspal, iya kan? Sebulan kurang lebih perjalanan atau hampir sebulan. Dengan berjalan kaki, dengan naik unta sebagiannya, dengan perbekalan yang apa adanya. Ya, dalam kondisi terusir oleh kaumnya sendiri, kerabatnya sendiri. Tapi itu semuanya mereka jalani demi apa? Demi Islam. Mereka mantap dengan Islam walaupun resikonya seperti itu. Datanglah sampai ke Madinah. Lihat bagaimana orang-orang Madinah bersikap dan menerima orang-orang dari Makkah, para muhajirin. Mereka tahu ini orang-orang yang susahan. Orang-orang yang rela meninggalkan negeri mereka, negeri yang paling Allah cintai, Makkah, demi Islam. Perlu dibantu, perlu ditopang, perlu dilindungi, perlu dibela. Maka orang-orang Ansar melakukan apa yang mereka lakukan dari berbagai kebaikan, yang memberi tempat, yang menunjukkan kerjaan, yang menawari, bahkan sampai menawarkan sebagian tanahnya ini untuk kamu, bahkan sebagian sampai menawarkan ya untuk menceraikan istrinya biar dia nikahi. Dia berhijrah tanpa istri. Sudah, sekarang ya silakan kalau kamu pengen nikahi istri saya ceraikan istri saya. Sampai seperti itu. Walaupun ini sahabat tersebut nggak mau ya, merasa istilahnya kemudian mumpung ya ada tawaran, tidak, dia tahu diri, sudah biarkan. Sekarang tunjukkan saya di mana pasar saya mau kerja. Nah, begitu sahabat itu menjawab. Walhasil, bagaimana mereka ini, Muhajirin dan Ansar dan persaudaraan mereka. Dan Rasulullah SAW ketika itu memang juga mempersaudarakan. Oleh Rasulullah SAW dipersaudarakan antara satu orang Muhajirin dengan satu orang Ansar. Kamu fulan dari kalangan Muhajirin dan kamu satu orang dari kalangan Ansar, sudah kalian seperti saudara, sudah kalian berdua seperti saudara. Fulan dengan fulan juga seperti itu. Nah, ini al-mu'akhad bainal muhajirin wal ansar. Ya. Upaya Rasulullah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, sehingga hubungan mereka semakin erat dengan itu. Allah Azza wa Jalla gambarkan dalam surat Al-Hasyr bagaimana hubungan mereka. yakni betul-betul indah. Ya, luar biasa kalau dalam pandangan kita yang seperti ini betul-betul luar biasa. Allah Azza wa Jalla menggambarkan dalam surat Al-Hasyr, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Walladzina tabawwa'ud dara wal iman, dan orang-orang yang menempati ad-dar wal iman, yakni orang-orang yang tinggal di Madinah sebelumnya, yakni sebelum datang orang-orang Muhajirin mereka sudah menjadi penduduk Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka senang dengan orang-orang yang berhijrah kepada mereka, orang-orang Muhajirin. Nah, ini sifat pertama, yuhibbun, senang.
Dan tentu ini ya senangnya lahir batin ya. Karena ini dari Allah langsung yang tahu siapa mereka dan tahu isi kalbu mereka. Orang-orang Madinah ini betul-betul yuhibbun, senang terhadap orang-orang Ansar ini betul-betul senang dengan orang-orang Muhajirin. Lahir batin semuanya. Nah ini satu sifat ini saja kita katakan luar biasa. Karena kalau kita lihat diri kita yang banyak kekurangannya, terkadang ketika kita kedatangan orang minta bantuan kepada kita, mungkin awalnya kita senang, awalnya kita siap membantu, tapi biasanya ada apanya? Ada batasnya. Ya, seminggu sudah mulai wah, berat juga ya. Ya, 2 minggu semakin wah, apalagi sampai sebulan. Sudah mulai sikapnya berbeda. Nah, ini memang keterbatasan kita. Makanya kita katakan ini sifat yuhibbuna man hajara ilaihim, cinta kepada orang yang berhijrah luar biasa. Nyatanya orang Muhajirin tinggal di Madinah ada batas waktunya? Tidak ada, sampai mati mereka. Tinggal di Madinah dan tetap bersama orang-orang Ansar sama-sama berjuang memperjuangkan Islam sampai wafatnya mereka. Bahkan dalam Islam nggak boleh seorang yang sudah berhijrah kembali ke tempat hijrahnya. Artinya jangan berangan-angan kapan ya orang Muhajirin kembali ke Mekah ya. Nggak ada angan-angan itu. Kenapa? Karena dilarang oleh Allah seorang yang sudah berhijrah dari suatu tempat kembali ke tempat hijrahnya. Nggak boleh orang yang dari Makkah ke Madinah, oh saya mau pulang kampung. Hijrah ini ya, bukan istilahnya apa, orang kerja lain. Dari sini ke Surabaya pulang kampung itu beda. Dari sini ke Jakarta pulang kampung boleh saja, bukan hijrah. Tapi hijrah seperti yang dulu itu, pulang lagi untuk menetap di tempat yang pertama tidak boleh, kecuali berkunjung saja boleh. Kalau menetap tidak boleh. Sehingga di situ orang-orang Ansar tidak ada angan-angan kapan ya mau kembali ke Makkah, tidak ada. Jadi mereka bersama orang-orang Ansar sampai waktu yang nggak terbatas. Tapi tetap rasa cinta kepada orang-orang Muhajirin terjalin, tidak pudar. Ya. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tidak ada, ini sifat yang kedua dari orang-orang Ansar terhadap orang-orang Muhajirin. Tidak ada rasa keperluan atau kebutuhan kepada orang-orang Muhajirin karena jasa-jasa yang mereka berikan. Tanpa pamrih. Nggak pengen saya berbuat seperti ini dengan harapan nanti dia membalas. Ya, saya baiki dengan harapan nanti dia akan memberi saya hadiah. Tidak ada. Betul-betul ikhlas yang mereka berikan sudah. Tidak berpikir bagaimana kembalinya dan apa balasannya. La yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu. Ini juga luar biasa kalau kita perhatikan. Karena kita selaku ya hamba Allah yang lemah ini, kadang-kadang kalau memberi seseorang ada ya terusik pada diri kita rasa ingin dibalas, rasa ingin diberi. Nah itu kan terkadang ada dalam diri kita kan. Ya ini memang kekurangan kita. Makanya kita perlu bersihkan yang seperti itu supaya kita seperti orang-orang Ansar tadi. Kalau memberi betul-betul memberi hadiah, sedekah, infak, sudah jangan sekali-kali mengharapkan sesuatu tanpa pamrih. Ya. Nah, kalau kita melihat kebanyakan orang ya biasanya ya seperti itulah kondisinya. Ya kadang bahkan mempersyaratkan ini dan itu. Nah ini tentu tidak baik dalam hal seseorang bersedekah, berinfak, memberi hadiah, memberikan hibah dan sejenisnya. Betul-betul harus kita bersihkan diri kita sebagaimana orang-orang Ansar dahulu. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan sifat yang ketiga, orang-orang Ansar itu mendahulukan orang-orang Muhajirin daripada diri mereka sendiri, walaupun diri mereka sendiri sangat memerlukan.
Ini juga sekali lagi luar biasa. Ini yang namanya sifat itsar. Sifat itsar itu sifat mendahulukan yang lain daripada mendahulukan kepentingan pribadi. Ini namanya itsar. Ini salah satu sifat orang-orang Ansar. Mendahulukan yang lain. Saya butuh, dia juga butuh. Biarlah dia dulu. Ya. Ini sifat yang mulia dan sifat yang jarang dimiliki oleh orang-orang. Karena umumnya saya butuh, dia butuh. Ya saya dululah. Itu umumnya. Nah, kalau orang Ansar tidak seperti itu. Saya butuh, dia butuh, biar dia dulu. Ini itsar. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Ya mungkin kita pernah dengar kisah ya, bagaimana para sahabat Nabi SAW sampai dalam kondisi yang sangat terpepet, masih mendahulukan yang lain. Kisah dalam suatu peperangan, ya, seseorang sudah ibaratnya hampir kehabisan nyawa, minta air. Setelah diberi, dia dengar saudaranya, oh itu saudara saya ternyata juga kehausan, dia dululah. Akhirnya datanglah orang itu yang memberi air kepada orang yang kedua. Orang yang kedua juga mendengar rintihan dari yang lain, membutuhkan air. Oh sudah, dia dululah. Dibawalah air itu kepada orang yang ketiga, sampai di sana meninggal. Belum sempat diberi minum. Akhirnya kembali kepada yang kedua, sudah meninggal. Belum sempat diberi minum. Kembali kepada orang yang pertama, juga sudah meninggal. Ya ini luar biasa. Ini yang namanya itsar yang sudah levelnya level sangat tinggi seperti ini. Luar biasa. Memang itu kisah-kisah ya yang ada di zaman dulu, tapi itu kisah nyata. Dan kita mestinya berusaha menjadikan kisah itu sebagai teladan buat kita untuk kita tiru. Jangan kita seperti orang yang membaca kisah sekedar untuk apa? Hiburan. Jadi konon ada seperti ini, asik mendengarnya. Cerita untuk pengantar tidur. Nah, bukan begitu. Nah, kalau itu yang dilakukan para pendahulu kita, ya mestinya kita berusaha mencontoh para pendahulu kita dalam makna itsar. Ya kita latih, namanya manusia perlu latihan ya, sedikit-sedikit kita didik diri kita didik siapa? Anak-anak kita untuk yu'siruna ala anfusihim, lebih mendahulukan orang lain daripada kepentingan pribadi kita. Ini akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam, dan itu ada pada orang-orang Ansar ketika itu. Ya. Kemudian yang keempat, sifat orang-orang Ansar, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang yuqa shuhha nafsihi, terlindungi dari kekikiran dirinya. Nah, ini sifat yang keempat dari orang-orang Ansar. Mereka orang-orang yang tidak memiliki sifat kikir, terlindungi dari sifat kekikirannya. Karena yakni umumnya manusia itu tabiatnya ya hubbut tamalluk, ya senang memiliki ini dan itu, sehingga senang dengan harta benda yang dia miliki. Itu tabiat manusia umumnya. Tapi yang jadi masalah di sini, maukah dia melepaskan apa yang dia miliki demi mendapatkan pahala dari Allah? Ini masalahnya. Ya, umumnya manusia suka memiliki. Tapi masalahnya sekali lagi apa? Maukah dia melepaskan apa yang dia miliki demi mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia rela, dia memberi, maka ini yang dikatakan yuqa syuhha nafsihi, terlindungi dari sifat kekikiran dirinya. Kalau dia nggak rela memberi, tetap memegangi, walaupun apalagi orang lain butuh,
Nah, ini yang namanya orang yang bakhil, orang yang tidak terlindungi dari kekikiran dirinya. Nah, sehingga dia punya sifat kikir atau bakhil. Orang-orang Ansar disebut oleh Allah Azza wa Jalla dan diisyaratkan mereka itu yuqa syuhha nafsi. Yuqa syuhha nafsi, terlindungi dari kekikiran dirinya. Sehingga apa yang mereka miliki, seperti yang tadi kita contohkan, ya kebun, ya ini, ya itu, dengan sukarela mereka mau memberikannya kepada orang-orang muhajirin dan tanpa pamrih. Maka orang yang seperti ini akan menjadi apa? Menjadi muflihun. Faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang muflihun. Apa itu muflihun? Tadi yang kita sebutkan. Selamat dari bahaya, selamat dari kejelekan, dan mendapatkan keberuntungan. Falah, hayya 'alal falah, ini maknanya. Nah, kalau kita ingin menjadi muflihun, ya perlu kita memiliki sifat-sifat seperti yang dimiliki oleh orang-orang Ansar. Ya. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada ayat tadi. Jadi kalau begitu, inilah sebagian gambaran ukhuwah yang ikatannya adalah Islam. Kalau sudah betul-betul terikat dengan itu, dengan ikatan yang kuat, akan menjadi seperti orang-orang ini. Begitu indah kehidupan mereka, ya, dengan mengamalkan Islam dan menikmati Islam. Ikhwan fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam ayatnya terkait dengan ukhuwah ini, bahwa ini merupakan sumber kekuatan muslimin, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Anfal ayat yang ke-46, wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wa ati'u Allah wa rasulahu, dan taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya, wala tanaza'u, dan jangan kalian saling tanazu', saling berselisih, fatafshalu, sehingga kalian akan apa? Akan gagal, wa tadhhabu rihukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Wasbiru, sabarlah kalian. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bersama orang-orang yang sabar. Kembali kepada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di sini bahwa persatuan muslimin di atas Islam dan sabarnya mereka di atas Islam merupakan sumber kekuatan mereka. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, wala tanaza'u, dan tidak saling berselisih. Ya. Jadi tidak saling berselisih, semuanya karena taat kepada Allah dan Rasul. Kalau tidak seperti itu, tafshalu, akan gagal. Dan tadhhabu rihukum, akan hilang kekuatan. Nah, kalau sudah hilang kekuatan muslimin, gagal, ya sudah. Ya. Ini kerugian besar bagi kaum muslimin. Maka dari itu di sini Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita akan pentingnya ukhuwah yang benar, ukhuwah yang di atas taat kepada Allah dan Rasul, supaya apa? Supaya kekuatan muslimin tidak hilang dan keberhasilan yang mereka akan dapatkan.
Ikhwan fillah rahimakumullah, di dalam surat yang lain Al-Hujurat pada ayat yang ke-10 Allah juga berfirman tentang ukhuwah ini dan perintah untuk senantiasa menjaga kebaikan ukhuwah dengan firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah kaum mukminin mereka itu ikhwah, orang-orang yang saling bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka islahkanlah, perbaiki hubungan di antara dua saudara kalian. Nah, ini isyarat bahwa yang namanya manusia dalam perjalanan mereka berukhuwah tidak lepas dari adanya apa? Ya, sedikit kesalahpahaman, perbedaan pendapat, ini kan ada. Mau tidak mau itu terjadi. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan aslihu, perbaiki. Ya, Allah tidak menafikan adanya perbedaan di dalam memberikan suatu kebijaksanaan. Ada saja. Ya. Karena kadar ilmu seseorang beda. Karena kadar pemahaman orang berbeda. Pengetahuan tingkatannya beda-beda, sehingga terkadang terjadi ikhtilaful afham, salah paham atau pemahaman yang berbeda satu dengan yang lain. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan aslihu baina akhawaykum, perbaiki, lakukan islah. Nah, ini demi apa? Demi menjaga hubungan di antara muslimin, di antara mukminin, supaya tetap terjaga keutuhan mereka yang sama-sama berada di atas Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah wasiatkan setelah itu wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa maknanya ini? yakni kita semua walaupun terkadang ada beda pemahaman, sama-sama bertakwa kepada Allah. Ya, sama-sama bertakwa kepada Allah. Apa maknanya takwa ini? Harus dipahami dengan benar. Takwa itu betul-betul ingin melakukan hukum Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Sehingga ketika ada sesuatu yang kurang cocok, kalau kita sama-sama bertakwa kepada Allah, insyaallah Allah akan berikan taufik kepada kita untuk jalan yang terbaik. Tapi kalau ada sedikit gesekan, namun salah satu tidak bertakwa kepada Allah, apalagi dua-duanya, ya sudah, semakin jauh, ya, semakin runyam. Makanya perintah Allah tadi setelah perbaiki dengan kalian sama-sama saling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian diberikan oleh Allah rahmatnya. Ya. Tapi kalau tidak bertakwa, ya bagaimana mau dapat rahmat Allah? Bagaimana mau dapat rahmat Allah kalau tidak bertakwa kepada Allah? Maka jagalah takwa. Nah, ini pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya. Ya. Sehingga mereka yang menjalaninya dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bayangkan apa yang terjadi di zaman dulu setelah zaman Rasulullah. Sempat terjadi perselisihan yang cukup besar antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, tapi masing-masing bertakwa kepada Allah. Maka Allah berikan jalan keluar. Ya, dengan mengalahnya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu dan menyerahkan kepemimpinan kepada siapa? Muawiyah. Terjadilah Amul Jamaah, Kesatuan Muslimin. Ada jalan keluar, dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla.
karena mereka semua orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itulah beberapa kutipan ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan kepada kita tentang bagaimanakah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang didasari karena Islam. Adapun hadis-hadis Nabi SAW juga di sana banyak yang menerangkan kepada kita seputar apa? Persaudaraan Islam ini. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'dhuhu ba'dha wa shabbaka baina asabi'ihi." Artinya Nabi bersabda, al-mu'min lil mu'min, satu orang mukmin terhadap mukmin yang lain, kal bunyan, ibaratnya seperti satu bangunan, yashuddu ba'dhuhu ba'dha, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Wa shabbaka baina asabi'i, beliau shabbaka baina asabi'i, ya shabbaka itu begini nih, ya, apa bahasa Indonesianya ini, menjalin antara jari jemarinya, ya, ngapu rancang sejauhnya, ya. Ini gambaran kekuatan. Kalau seperti ini kuat. Bangunan semen dengan pasir, ya, dengan air, wah, kalau dibikin cor, ya, jadi kuat sekali. Dengan besinya, tanpa besi ya gampang patah. Nggak ada semen, ya kena hujan bisa karuan. Maka dari itu ini kata Nabi, kalbunyan, seperti suatu bangunan. Dari bahannya seperti itu, dari struktur bangunannya, ya seperti ini. Kayunya macam-macam itu bentuknya, ada yang besar, itu saling menguatkan. Kalau hanya begini saja nggak kuat, ya kan? Jadi itulah Muslim dengan Muslim yang lain, mukmin dengan mukmin yang lain saling menguatkan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim, menggambarkan lebih daripada apa yang tadi kita sebut dalam hal hubungan. Bukan hanya saling menguatkan, tapi juga saling merasakan perasaan satu terhadap perasaan yang lain. Ya, bukan menguatkan tapi nggak tahu perasaan orang, tapi saling menguatkan dan tahu perasaan orang. Bagaimana itu? Dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Muttafaqun alaih. Artinya bahwa Nabi bersabda, "Mathalul mu'minin," perumpamaan orang-orang yang beriman, "Bitawaddihim," pada hubungan saling cinta mencintainya mereka, "Wa tarahumihim," pada hubungan saling kasih sayangnya mereka, "Wa ta'atufihim," pada hubungan saling belasnya mereka terhadap yang lain. Mathalul jasad, ibarat sebuah postur tubuh jasmani kita. Idza ishtaka minhu 'udwun, kalau satu bagian tubuh itu merasakan sakit, tada'a lahu sairul jasadi, maka seluruh anggota badan ini tada'a lahu, saling memanggil untuk ikut merasakan sakitnya. Bis-sahari wal humma, dengan bergadang.
wal humma, dan dengan merasakan bagaimana panas sakitnya. Ini penggambaran yang luar biasa. Pertama digambarkan seperti bangunan saling mengokohkan. Kedua digambarkan seperti satu tubuh yang saling merasakan. Kalau jempol kita tersandung batu, ya sakit, ya kan? Mulut pun mengatakan, aduh, innalillah, ya kan? Ikut berpartisipasi merasakan sakitnya jempol yang tersandung. Apalagi naudzubillah sampai infeksi, wah, nggak bisa tidur, semuanya sakit. Nggak ada mulut mengatakan, ya rasakan sendiri jempolmu, nggak ada. Mulut mengatakan mungkin dengan istighfar, dengan istirja, dengan subhanallah dan lain-lain, tangan mengelus-elus, ya kan? Ya, mata nggak bisa tidur, ya seluruh tubuh kita mungkin merasakan demam karena itu. Nah, itulah perumpamaan satu muslim dengan muslim yang lain. Satu dari muslimin sakit, tidak kemudian biarlah dia sakit, ya, biar biayanya tanggung sendiri, biar mau jadi apa, mau seperti apa, tidak begitu. Tapi ketika dia sakit, dijenguk, dibantu, ya, dihibur. Nah, begitu muslimin dengan muslimin yang lain. Ada yang kena musibah juga seperti itu. Itulah hubungan sama muslimin. Saling tahu perasaan yang lain. Ibarat satu fisik yang dalam diri kita ini tahu perasaan yang lain. Ya, tahu perasaan yang lain ketika sakit. Ahibati fillah rahimakumullah. Pada hadis yang lain dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana juga menjaga hubungan tadi. Kan sudah luar biasa, ya, kalau muslimin itu seperti bangunan dan seperti satu tubuh tadi. Itu keadaan yang masya Allah sudah. Nah, Nabi SAW memberikan kepada kita rambu-rambu. Kalau sudah seperti itu bagusnya, ya dijaga. Ya, dijaga. Karena yang namanya suatu kesatuan dengan satu perasaan, mungkin ada sesuatu yang lain, pihak yang lain yang akan merusak. Kita punya rumah misalnya, ya kan, rumah sudah kuat, sudah bagus, ada kalanya rayap mau merusak, ya kan? Ada kalanya rayap datang mau merusak. Ya, kalau rumah dari kayu. Nah, rumah dari yang lain, ya ada juga mungkin ada pencuri bongkar temboknya misalnya. Tubuh kita juga begitu, tubuh sudah sehat, ya, waras, masya Allah. Ada yang mau merusak tubuh kita, penyakit datang, virus datang, ini datang. Begitu pula muslimin ketika sudah seperti satu bangunan, seperti satu tubuh, hati-hati dari hal lain yang bisa merusak kebaikan itu. Maka kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, la tahasadu, jangan saling hasad. Saling hasad. Hasad itu apa? Dengki. Ya, iri, dengki. Ya. Karena apa? Ini salah satu faktor perusak hubungan di antara muslimin. Yang tadinya seperti satu bangunan bisa runtuh. Yang tadinya satu perasaan bisa mati rasa. Maka Nabi katakan, la tahasadu. Satu, hindari hasad. Kalau ada orang lain dapat nikmat, oh masya Allah, fulan bisa bangun rumah, alhamdulillah. Loh, kamu sudah bisa, kok kamu alhamdulillah? Iya, alhamdulillah. Saudara kita dapat, nanti yang lain insya Allah dapat. Saya insya Allah ada gilirannya dapat nanti. Ya, kalaupun tidak ya nggak apa-apa. Karena apa? Ya Allah yang bagi-bagi rezeki. Dapat rezeki
atau tidak dapat rezeki, semuanya ujian. Yang dapat rezeki diuji dengan rezekinya supaya bersyukur. Yang belum dapat rezeki itu diuji oleh Allah dengan kefakirannya, maukah bersabar? Kan begitu. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sudah. Oh, yang lain bisa beli mobil. Oh, masya Allah, mobilnya mahal lagi. Alhamdulillah. Ini orang kalau seperti itu plong, sehat ya. Sehat fisiknya, sehat kalbunya. Insya Allah umur panjang kalau seperti itu. Tapi kalau hasad, wah sudah, gundah gulana. Kalbunya ini nggak tenang hidup. Wah, dia sudah bikin rumah ya. Saya kapan bikin rumah? Kok bisa dia? Dicari alat sebabnya, diteliti. Ngurusi orang buat apa? Mumet. Ngurusi keluarga sendiri sudah mumet, ngurusi orang lain bagaimana bikin rumah. Oh, beli mobil mahal lagi sekarang. Dari mana? Aneh. Kok bisa seperti itu? Kenapa ngurusi gitu? Pikirannya mumet. Ya. Akhirnya, naudzubillah, kadang-kadang muncul apa? Hasad tadi. Hasad itu ketika apa? Ketika sudah ada kemudian niatan tidak baik. Ya, kalau sekedar dia dapat mobil ya, masya Allah. Ya, itu belum hasad yang tercela, karena tabiat manusiawi kadang kaget-kaget begitu kan. Bisa ya, bisa. Itu masih biasa. Tapi kalau sudah ada kemudian langkah kedua, yaitu niatan-niatan tidak baik dalam diri kita, apalagi ditindaklanjuti dengan perbuatan tidak baik, perasaan mulai akhirnya bertemu sudah tidak lagi mesem, ya, merengut, cemberut dengan dia, karena ini sudah mulai, ini hasad seperti ini. Apalagi sampai ada upaya-upaya yang konkret dari dirinya untuk mencelakakan, nah ini bahaya. Akhirnya tadi hubungan yang ibarat satu bangunan, ibarat satu jasmani, tidak ada. Karena apa? Gugur, tidak lagi kuat. Karena hilang perasaan tadi. Ya, akhirnya dendam. Nanti yang dihasadi, kalau juga dia bukan orang yang baik, ternyata saya dengar dia begini-begini, awas. Ya. Makanya, jadi kalau begitu, Rasulullah SAW sejak awal mengabarkan kepada kita, demi menjaga keutuhan muslimin, la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Jadilah orang yang qanaah, bersyukur dengan apa yang Allah berikan, bersabar dengan Allah yang Allah berikan. Karena itulah sifat seorang mukmin. Apa kata Nabi? Yang Nabi saja heran terhadap sifat mukmin ini. Ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan urusannya seorang mukmin. Salah terjemah mungkin ya. Sungguh menakjubkan, itu lebih pas. Ya, karena kata takjub dalam bahasa Arab bisa kita terjemahkan heran atau menakjubkan. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Inna amrahu kulluhu khair. Semua keadaan mukmin itu baik, apapun kondisinya baik. Ya. Bagaimana itu? Walaysa dzalika illa lil mu'min, kata Nabi. Tidak ada yang punya sifat itu kecuali seorang mukmin. In asabahu sarra syakar, fakana khairan lah. Kalau dapat kebaikan, bersyukur, maka itu tentu baik buat dia. Wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lah. Kalau kebetulan dapat musibah, sabar, dia bersabar. Fakana khairan lah, maka itu baik buat dia. Nah, luar biasa. Mau kena apa, mau jadi apa, seluruhnya bagi seorang mukmin baik. Karena sesungguhnya nilai di sisi Allah itu bukan pada kekayaan atau kefakiran. Yang dinilai itu apanya? Ketakwaannya. Mana yang bertakwa dari orang yang kaya,
mana yang bertakwa dari orang yang miskin, itu yang paling baik. Semuanya diuji, yang ini dengan kekayaan, yang ini dengan kekurangan. Ya, Allah yarzuqu may yasha wa yaqdir. Allah yang memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah juga memberikan menahan, menetapkan ya rezeki itu. Sebagian dapat banyak, sebagian dapat pas-pasan, sebagian fakir, sebagian miskin. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi kalau begitu, jadikan diri seorang mukmin seorang yang qanaah, yakni bersyukur dengan pemberian Allah Azza wa Jalla apapun keadaannya, tanpa hasad dan bebas dari hasad, sehingga dia menjaga kondisi dirinya, kesehatan dan kebaikan dirinya, dan dengan itu pula dia akan menjaga keadaan masyarakat sehingga tetap menjadi muslimin yang bersatu dalam kebaikan. Berikutnya Nabi katakan wala tanajashu. Hal yang kedua yang harus dihindari demi keutuhan muslimin, la tanajashu. Jangan kalian saling menipu. Menipu ini juga menjadi sebab hancurnya hubungan muslimin. Ya, siapa yang rela ditipu? Yang namanya menipu itu kan, ya, menipu itu ada unsur khianat, ya kan? Ya, bagaimana perasaannya kalau ada seorang pencuri mencuri milik kita? Satu. Yang kedua, kalau ada saudara kita sudah kita percayakan ini tolong pegangkan, habis itu dibawa lari, mana yang lebih berat? Yang kedua. Ya. Yang pertama ada sedikit maklum, yang namanya pencuri yang kerjaannya mencuri, mengambil, sudah. Tapi kalau siapa yang mencuri? Siapa yang berbuat yang kedua ini? Oh, dia itu saudara saya. Sudah saya kasih amanat, sudah saya percaya, kok yang menipu? Wah, ya. Ini lebih berat perasaannya. Itu saudara. Ya. Kalau bukan saudara, ya sama beratnya, walaupun lebih ringan dibanding yang saudara. Tapi yang namanya tanajashu, saling menipu, ini ya bukan hanya kerugian dalam harta benda, kekayaan, tapi juga kerugian di dalam apa? Hubungan, perasaan, karena tadi ada unsur khianat, menipu. Biasanya orang menipu kan begitu, membangun kepercayaan dulu, sudah percaya baru ditipu, kan begitu. Kalau sejak awal sudah nggak percaya, ya bagaimana kita mau menyerahkan harta kita? Nah, jadi inilah kata Nabi SAW, wala tanajashu, jangan saling menipu. Kalau sudah terjadi saling menipu, bagaimana mau utuh hubungan di antara muslimin? Ya, adanya saling dendam, saling memusuhi di antara muslimin. Berikutnya wala tabaghadu, jangan saling membenci, bughd. Jangan saling membenci. Atas dasar apa membenci? Ya, jangan saling membenci. Justru yang dianjurkan oleh Islam adalah saling mencintai, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, beliau mengatakan dalam hadisnya, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum afsus salama bainakum. Tidakkah kalian mau kutunjukkan pada kalian sesuatu yang kalau kalian melakukannya kalian akan saling cinta mencintai? Apa itu? Sebarkan salam. Nah, ini ada perintah untuk upaya memunculkan budaya saling mencintai dengan budaya
uluk salam. Awal hadisnya kata Nabi, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman. Ya. Wala tu'minu, dan kalian tidak dikatakan beriman hatta tahabbu, sampai kalian saling cinta mencintai. Awala adullukum ala syai', tidakkah mau kuberitahukan pada kalian tentang sesuatu, idza fa'altumuh tahabbtum, kalau kalian mau melakukannya kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afshus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Nah, ini upaya untuk saling mencintai. Nah, makanya di sini Nabi katakan jangan saling membenci. Kalau sudah saling membenci, ini langkah kepada kejelekan-kejelekan berikutnya. Karena yang namanya kebencian ini adalah apa? Motor, sumber kekuatan dalam kejahatan. Iya kan? Umumnya begitu. Kalau sudah benci dalam perasaan, kebencian kan bogotkan di sini dulu. Dalam kalbu seseorang. Nanti bisa keluar melalui lisan. Dari lisan ini mempengaruhi yang lain. Bisa ikut benci pula. Kalau sudah sama-sama benci, mungkin akan bertindak suatu tindakan kejahatan. Ya, mencelakakan orang. Hancurlah hubungan muslimin dengan sebab itu. Maka sejak awal, sejak dini oleh Nabi dikatakan jangan saling benci-benci. Ya, dipangkas sejak awal. Jangan saling benci-benci. Tapi justru harus saling cinta mencintai, dan kalian tidak beriman kecuali kalau cinta mencintai. Dan kalian tidak akan masuk surga kecuali kalau kalian beriman. Nah, inilah sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Berikutnya kata Nabi, wala tadabaru, demi terwujudnya ukhuwah Islamiyah, wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Ya, ini akibat daripada saling membenci tadi. Kalau sudah saling membenci, ya ketemu satu dengan yang lain melengos, ya kan? Nggak mau melihat, nggak mau ketemu. Ini namanya tadabur. Jangan. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu musliman fawqa 3 layalin yaltaqiyan fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Jangan seorang muslim itu mendiamkan yang lain. Tadabur, enggak mau menegur, enggak mau melihat, enggak mau ketemu. Jangan. Tidak halal kalau sampai dilakukan itu selama 3 hari. Ya, lebih dari 3 hari maksudnya. Afwan. Fauqa 3 layalin, lebih dari 3 hari tidak boleh. Ini karena urusan dunia kadang seperti itu. Ya, perselisihan, urusan duniawi kadang sampai membuat satu sama lain benci membenci, sampai tadabur seperti itu. Nabi katakan sudah. Sampai 3 hari sudah cukup. Lebih dari 3 hari tidak halal. Yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Satu dengan yang lain ketemu, yang ini tidak mau melihat, yang itu enggak mau melihat. Yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Kata Nabi, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Yang paling bagus di antara kedua orang itu yang mana? Yang mendahului salam. Yang mendahului untuk berdamai, yang mendahului untuk menjalin kembali hubungan yang baik, memulai dengan salam. Ini yang terbaik di antara keduanya. Nah, makanya Nabi katakan di sini wala tadabaru. Wala tadabaru. Memang ini kadang berat ya kalau kita mengikuti gengsi kita, mengikuti emosionalnya kita. Ya kadang berat, tapi kita harus berpikir lebih apa? Lebih luas. Ini demi maslahat umat,
demi maslahat kaum muslimin. Yang seperti ini harus dihilangkan. Kemudian kata Nabi berikutnya, wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd. Jangan sebagian kalian menjual atau membeli pada penjualan atau pembelian orang lain. Ini juga salah satu upaya Nabi menghindarkan dari problematika di tengah umat dalam hal hubungan tadi. Apa itu? Ini diantaranya. Dan Nabi sebut seperti ini karena ini terkadang atau bahkan tidak jarang terjadi. Menjual atau membeli pada penjualan atau pembelian orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya misalnya, saudara saya, teman saya misalnya sedang tawar-menawar ini, aqua 1 gelas. Ini berapa ini? 1.000. Misalnya 1.000. Kok kayaknya kurang pantas 1.000 mungkin ya. Gimana ya? Saya masih bingung. Tiba-tiba ada bisik saya samping. Berapa? 1.000. Mahal gitu. Beli sama saya cuma 800 rupiah. Sudah, tinggalkan aja. Tinggalkan. Nah, ini namanya apa? Membeli pada pembelian orang lain. Nabi katakan tidak boleh. Kalau sampai tahu itu penjual, marah ya kan? Marah. Seandainya pun nggak tahu, tetap nggak boleh. Seperti itu. Nggak boleh. Biarkan selesai dulu, mau jadi ya sudah, mau nggak jadi baru kamu tawarkan. Begitu caranya. Atau menjual pada penjualan orang lain. Saya sebagai penjual sekarang. Kalau kamu mau beli ini, berapa beraninya kamu? Ya, wani piro? Mau beli berapa? Oh, saya berani 800. 800. Gimana ya? Masih bimbang-bimbang, ya, datang seorang bisik ke saya. Cuma mau diberi 800, nggak usah. Ya, nanti jual sama saya beli 1.000. Sudah, batalkan aja. Akhirnya sudah nggak jadilah, nggak jadi. Nah, ini artinya apa? Menjual pada penjualan orang lain. Kata Nabi, nggak boleh. Ya, seperti ini. Biarkan selesai dulu akadnya. Mau jadi atau mau tidak. Kalau jelas tidak jadi, baru ya kamu tawarkan pada dia. Begitu caranya. Nah ini, kalau kita lihat seperti ini, Nabi betul-betul memperhatikan apa? Keutuhan umatnya. Wahai umatku, hati-hati. Ada beberapa amalan yang membuat kalian bisa tercerai-berai, bisa saling bermusuhan. Apa diantaranya? Ini, jual beli di atas penjualan atau pembelian saudara kalian. Jangan begitu. Ya, ini kan jarang terjadi, atau tidak jarang terjadi, atau sering terjadi seperti ini. Ya, ini mungkin yang berdagang lebih tahu hal yang seperti itu. Maka hindari. Jadilah seorang muslim yang baik. Jangan lakukan itu. Berikutnya kata Nabi, ini semuanya ini dari mulai tadi apa? Hasad, menipu, membenci, saling membelakangi, penjualan atau pembelian terhadap orang lain, di atas pembelian dan penjualan orang lain. Ini semua adalah contoh-contoh ya, yang kemudian seperti itu pula lah hukumnya hal yang lain yang membuat terpecah belahnya hubungan muslimin karena perbuatan-perbuatan tidak baik seperti itu. Tentunya Nabi tidak dalam satu hadis ini menyebut semuanya, banyak sekali yang akan merusak hubungan muslimin dari pelanggaran-pelanggaran agama. Makanya kata Nabi SAW sebagai kuncinya, kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian wahai hamba Allah ikhwana, orang yang saling bersaudara. Yang namanya saudara, konsekuensi seorang saudara terhadap yang lain itu apa?
ya saling menyayangi, iya kan? Masa ada kalau normal ya, satu saudara sekandung, masa mau mencelakakan? Kan tidak ada. Itu idealnya seperti itu. Makanya begitu pula kalian. Intinya jadilah orang yang saling bersaudara. Ditegaskan oleh Nabi SAW, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Ditambah lagi oleh Nabi, konsekuensi persaudaraan itu apa? La yadhlimuhu, tidak boleh menzalimi. Apapun bentuk kezaliman itu. Apa itu kezaliman itu? Kezaliman itu yang melanggar hak. Melanggar yang benar, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka kata Nabi dengan bahasa yang simpel, intinya la yadhlimuh, satu, jangan menzalimi. Mau urusan duit, mau urusan tanah, mau urusan perdagangan, mau urusan apa saja, jangan menzalimi. Ini konsekuensi persaudaraan. Yang kedua, la yakhdhuluhu. Apa itu yakhdhuluhu? Ya, yakhdhuluhu ini maknanya apa? Mencelakakan atau tidak membantu, tidak menolong. Ya, itu bahasanya mungkin yang sangat ringkas. Saya sulit menemukan ungkapan yang ringkas dalam bahasa Indonesia, tapi maknanya begitu. Misalnya, saudara kita mau celaka, biarkan aja. Biar aja. Ya. Saudara kita mau diganggu oleh orang, biarkan saja. Hartanya mau dicuri, biarkan saja. Ya. Dan begitu seterusnya. Dia sakit, biarkan saja. Ini namanya apa? Takhdzil. Ya, la yakhdhul, jangan begitu. Jadi kalau begitu, kita terhadap yang lain harus punya apa? Punya perasaan ingin membantu, ingin menyelamatkan. Ya, ini konsekuensi dari sebuah persaudaraan. Mau jatuh kita tolong. Ya. Mau disakiti orang, kita bela. Sedang mengangkat sesuatu keberatan, kita bantu. Begitu. Nah, ini kata Nabi, la yakhdhuluhu. Kemudian berikutnya, konsekuensi dari suatu persaudaraan, wala yahqiruhu. Jangan apa? Yahqiruhu. Meremehkan, merendahkan, menyepelekan. Ya. Tidak boleh yang seperti itu. Jangan lakukan seperti itu. Namanya manusia, baik fisiknya dan kekayaannya dan kedudukannya itu semuanya ketetapan Allah. Ada kalanya orang fisiknya seperti itu. Tubuhnya mungkin pendek, wajahnya kurang tampan, misalnya, warna kulitnya seperti itu. Jangan direndahkan karena itu. Ya, ada kalanya orang fakir, jangan rendahkan karena itu. Ada kalanya status sosialnya rendah, nggak punya jabatan. La yahqiru, jangan direndahkan karena itu. Semuanya adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, saya jadi dalam saat yang sangat dekat berubah kondisi. Bisa jadi yang tadi fisiknya kurang bagus menjadi bagus. Kalau berkehendak bagaimana? Ya kan, bisa saja. Kalau Allah menghendaki yang fakir jadi kaya, bisa jadi. Yang tadinya tidak berkedudukan, dalam arti tidak berpangkat, lalu berpangkat, bisa jadi. Ini semuanya adalah sekali lagi ujian yang Allah berikan kepada masing-masing mereka. Maka jangan merendahkan. Jangan merendahkan yang lain. Jangan sombong terhadap yang lain. Merendahkan ini ya maknanya sombong, ya. Karena sombong itu kata Nabi apa? Batarul haq wa ghamtun nas.
Sombong itu tidak menerima yang hak dan merendahkan manusia. Dan ini juga sumber kehancuran suatu umat. Kalau sudah saling merendahkan, maka akan terjadi kehancuran. Kata Nabi SAW dalam hadis, Innallaha auha ilayya an tawadha'u hatta la yafkhara ba'dukum ala ba'd. Ya. Kata Nabi SAW yang maknanya Innallaha auha ilayya, Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bertawadhu hatta la yafkhara ba'dukum ala ba'd wa la yasik dama ba'dikum ala ba'd, supaya kalian tidak saling membanggakan satu terhadap yang lain, dan supaya kalian tidak saling berbuat jahat dengan menumpahkan darah atau membunuh yang lain. Terfahami di sini karena suatu takabur, kesombongan, bisa jadi akibatnya apa? Permusuhan dan pertumpahan darah. Iya kan? Ketika yang ini sombong, yang ini nggak rela dihina, kemudian apa? Ya, membalas, kemudian berikutnya seterusnya sampai berkelahi, sampai mungkin mati gara-gara itu. Makanya Nabi katakan bertawadhu'lah, dan di sini beliau mengatakan jangan merendahkan yang lain. Ketakwaan di sisi Allah Azza wa Jalla itu yang menjadi nilai kemuliaan. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla di antara kalian yang paling bertakwa. Kondisi fisik para sahabat ketika itu macam-macam, ya kan? Ada yang tampan, ada yang biasa. Ada yang orang Arab, ada yang orang Habasyah kayak Bilal. Ada yang Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Ada yang Persia, Salman Al-Farisi. Arab pun ada yang dari Yaman, ada yang Quraisy, ya, yang kabilah mulia, ada yang dari kabilah biasa. Tapi kata Nabi SAW, an-nasu sawasiyah ka'asnanil musht. Manusia itu sama saja, ibarat apa? Asnanul musht. Ibarat sisir itu, gigi-giginya sisir, sama. Kata Nabi, la fadla li arabiyyin ala ajami illa bittaqwa. Tidak ada kemuliaan seorang Arab terhadap orang Ajam kecuali dengan apa? At-taqwa, ketakwaan. Makanya Bilal bin Rabah, walaupun seorang Habasyah, dia lebih mulia daripada seorang dari Quraisy, Abu Lahab. Ya kan? Kenapa? Takwa. Makanya kata Nabi, la yahkir, jangan menghina. Suatu saat seorang sahabat melihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau sedang naik pohon. Ternyata kainnya tertiup angin sehingga nampak betisnya. Betisnya Abdullah bin Mas'ud kecil, sehingga sebagian sahabat tertawa. Maka Nabi katakan, kenapa kalian tertawa? Ya, ternyata tertawa karena melihat kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud. Maka Nabi katakan, lahuma indallah asqal min jabal Uhud. Sungguh betisnya Abdullah bin Mas'ud itu walaupun kecil seperti itu, di sisi Allah Azza wa Jalla lebih berat daripada gunung Uhud. Lebih berat daripada gunung Uhud timbangannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Artinya, ya, fisik seseorang nggak ada masalah. Ya, itu pemberian Allah Azza wa Jalla. Yang punya jangan merasa kecil hati, yang tidak punya fisik itu jangan merendahkan. Nilainya di sisi Allah bukan dari fisiknya, tapi dari apa? Ketakwaan dan ilmunya. Dan Abdullah bin Mas'ud seorang ulama dari kalangan para sahabat, melebihi banyak sahabat yang lain. Innallaha la yanzuru ila suwarikum
Allah Azza wa Jalla tidak melihat kepada bentuk kalian. Ya, Allah nggak melihat kepada bentuk kalian. Karena Allah Azza wa Jalla yusawwirukum kaifa yasha. Allah yang memberikan bentuk kalian sekehendak Allah. Yang ini dibikin seperti ini. Oh, ada yang seperti Nabi Yusuf yang tampaknya luar biasa. Ada yang dibikin seperti yang lain, kehendak Allah. Ujian dan nikmat. Tapi Allah melihat kepada apa? Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla kalbu kalian. Ketakwaannya bagaimana? Wa a'malikum, amalannya kalian. Seperti apa amalannya? Nah itu. Makanya tidak ada alasan bagi siapapun untuk merendahkan. Makanya kata Nabi, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini. Jadi yang dinilai itu apa? Ketakwaan. Ya, walaupun fisiknya begitu, tapi kalau bertakwa di sininya, kalbunya, itu yang Masya Allah. Tapi kalau fisiknya Masya Allah, putihnya, gantengnya, ya, tapi ahli maksiat, tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Nabi bersabda dalam hadis, yu'ta birrajulis samin. Di hari kiamat akan didatangkan seorang yang besar. Mungkin pandang orang, luar biasa kekernya ini. Ya, olahragawan atau apa, kekernya luar biasa, besar. Tapi kata Nabi, apa? La ya'dilu 'indallahi janaha ba'udah. Ditimbang di sisi Allah Azza wa Jalla, tidak bisa menyamai beratnya satu sayap nyamuk. Satu sayap nyamuk berapa? Bukan lagi on-onan, ya kan? Nggak ada. Yani sama sekali nggak tahu berapa itu. Ya, nggak ada alat untuk menimbang itu mungkin ya. Kesulitan cari timbangan untuk nimbang sayap nyamuk itu. Begitu. Tapi ternyata orang yang kekar tadi di sisi Allah Azza wa Jalla, untuk menyamai sayap nyamuk saja nggak bisa. Makanya at-taqwa huna, ketakwaan di sini. Itu yang menjadi nilai seseorang di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa yushiru ila sadrihi thalathan. Beliau mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. Di sini ketakwaan itu sini. Bihasbi imri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukup sebagai kejelekan bagi seorang muslim. Cukup sebagai kejelekan bagi seseorang ketika dia merendahkan yang lain. Ya, ketika dia merendahkan yang lain. Cukup sebagai kejelekan buat dia dengan merendahkan orang lain. Ya, dia nggak mengetahui dirinya tercipta dari apa, sama. Ya, nanti mau jadi apa, sama. Sekarang tampan, sekarang kuat, berapa tahun lagi akan keriput dan lemah. Tidak lama lagi mati dan jadi tanah. Apa yang mau dibanggakan? Makanya kata Nabi, cukup sebagai kejelekan bagi seorang mukmin ketika dia merendahkan yang lain. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Tiap muslim terhadap muslim yang lain itu diharamkan. yakni nggak boleh dilanggar. Apanya? Damuhu, darahnya. Yang kedua, maluhu, hartanya. Yang ketiga, irduhu, kehormatannya. Tiga ini yang dimiliki oleh tiap-tiap muslim nggak boleh dilanggar. Nggak boleh darahnya ditumpahkan, ya. Darahnya dihormati oleh Islam, dihargai oleh Islam, kecuali dengan alasan yang syar'i. Ya, seperti dalam qisas misalnya. Kalau tidak, jangan. Haram, dijaga oleh Islam. Makanya kalau ada seorang berani-beraninya membunuh seorang muslim, na'udzubillah, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla nggak punya hujjah, nggak punya alasan. Ya, na'udzubillah, orang yang saya melakukan itu
dosanya di sisi Allah Azza wa Jalla sangat besar. Allah berfirman dalam ayatnya, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida." Siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammida, dengan sengaja, fajazauhu jahannam. Balasannya itu jahannam. Khalidan fiha, kekal dalam neraka jahannam. Wa ghadiballahu alaih. Coba dihitung jahannam pertama. Khalidan fiha, dalam waktu yang lama di sana. Kekal. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa ghadiballahu alaih. Allah melaknat, murka terhadapnya. Wa la'anah. Allah melaknatinya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan Allah menyiapkan untuknya azab yang besar. 5 ini numpuk sebagai hukuman buat dia. Karena apa? Membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Darahnya seorang mukmin itu mahal, nggak terhingga. Sampai Rasulullah bersabda, hilangnya dunia dan seisinya lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin. Ternyata di zaman ini terbukti apa yang disabdakan Rasul adalah zaman yang yakturu fiha al-harj wal marj. Banyak perzinaan, banyak pembunuhan. Dan terbukti sabda Rasul, suatu saat nanti akan datang waktu seorang tidak tahu mengapa dibunuh dan kenapa membunuh. Terbukti apa tidak sekarang? Terbukti ya kan? Orang sedang bertugas, Pak polisi bertugas, tahu-tahu meninggal. Kenapa dibunuh? Wallahu a'lam. Dia sendiri, keluarganya nggak tahu apa sih salahnya kok dibunuh, ya kan? Yang lain juga rakyat biasa, tiba-tiba ada yang mencelakai, dibunuh. Oh, salahnya siapa? Apa dia? Nggak tahu salahnya apa. Yang membunuh juga begitu. Pokoknya kamu bunuh dia. Nih, ini untukmu. Tugas kamu cuma itu, bunuh dia. Oh ya, kantongi sudah, bunuh. Kenapa kamu bunuh dia? Ya nggak tahu salahnya apa. Ya, ada orderan. Ada orderan. Itu di zaman kita terjadi apa tidak? Terjadi. Dan ini yang merusak jelas hubungan muslimin. Nabi katakan, la haramun damu. Darah seorang mukmin terjaga. Dan yang sampai membunuh seorang mukmin, ingat firman Allah tadi, hukuman yang sangat berat sekali. 5, ya. Naudzubillah. Wa maluhu, hartanya seorang mukmin juga terjaga, dilindungi. Jaga harta seorang muslimin. Jangan sampai mengambil harta seorang muslim tanpa cara yang benar. Cara yang benar itu bagaimana? Ya jual beli dengan benar, itu baru halal. Ya, sewa menyewa dengan benar, itu baru halal. Tapi kalau tanpa cara yang halal, mengambil, merampok, mencuri, menipu, ya, mengelabuhi dan sejenisnya, ini artinya mengambil harta dengan cara yang tidak benar. Sampai kata Nabi SAW, seandainya sebetulnya dia keberatan mau memberikan ini kepada saya, air misalnya. Oh, saya minta ya. Kita tahu dia namanya keberatan mau memberi karena dia butuh. Kok tetap kita ambil? Ini enggak halal bagi kita. La yahillu malu mri'in muslimin illa an tibi nafsih, kata Nabi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan plong ketika memberi itu. Tapi kalau memberi gimana ya? Gimana ini ya? Ya sudahlah, enggak apa. Enggak halal kalau kita mengambilnya. Apalagi terang-terangan menipu, mencuri. Allah katakan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan dengan cara yang batil harta orang lain di antara kalian. Nah, haramun. Ini juga yang akan merusak hubungan. Mengambil harta, pungutan liar, dan berbagai macam yang ada. Dan zaman ini sangat banyak caranya. Mengambil harta orang dengan cara yang tidak benar. Tidak halal. Haram. Nah, jaga perasaan muslimin, jaga harta mereka supaya keutuhan hubungan muslimin terjaga.
sampai irduhu, kehormatannya, yakni harga dirinya. Kita masing-masing manusia, masing-masing orang punya harga diri. Nggak mau kita dihinakan, nggak mau kita rendahkan, nggak mau kita dilecehkan, iya kan? Sampai dilecehkan, direndahkan, nggak terima kita. Nah, memang tidak boleh melecehkan orang, menghinakan orang, merendahkan orang, nggak boleh. Kehormatan seorang muslim terjaga, dilindungi oleh Islam, termasuk hak adami, hak seorang muslim, hak anak Adam yang harus dilindungi, dihormati. Nah, beginilah sabda Rasul kepada kita agar kita ini menjaga itu semuanya demi terwujudnya tujuan-tujuan yang tadi kita sebutkan, yaitu apa? Ukhuwah Islamiyah yang betul-betul terjalin di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, menambahkan hal ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu kita ketahui bahwa perpecahan, yakni hubungan di antara muslimin, hilangnya ukhuwah di antara muslimin, ini termasuk menjadi target utama dari target-targetnya iblis. Ya, dia punya target banyak. Targetnya iblis untuk menghancurkan manusia umat Muhammad ini alaihissalam banyak. Termasuk target yang tinggi, ya, itu membuat hancurnya hubungan di antara muslimin. Disebutkan dalam hadis Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu an-nabiyya, aku mendengar Nabi SAW bersabda, inna syaitana qad aisa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya setan itu sudah putus asa untuk diibadahi oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Untuk di Jazirah Arab, setan sudah putus asa. Nggak mungkin lagi kayaknya disembah orang Islam. Ya, sudah putus asa. Kalau dulu harapannya besar, ya, Lata, Uzza, Manat dan berbagai macam berhala diibadahi. Tapi setelah datangnya Islam, Jazirah Arab menjadi negeri muslimin, setan sudah putus asa. Nggak mungkin lagi disembah oleh manusia ini, oleh orang-orang Islam yang sholat itu. Semuanya sholat karena Allah. Tapi masih ada satu celah yang setan belum berputus asa. Apa itu? At-tahrish bainahum, mengacaukan di antara mereka, membuat mereka saling memusuhi. Ini menjadi celah yang besar bagi syaitan untuk menghancurkan umat Nabi Muhammad ini. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, demikian diterangkan oleh Nawawi rahimahullah taala. Kata beliau dalam syarah Muslim, walakin sa'a fit tahrish bainahum bil khusumati wasyahna'i wal huruf wal fitan. Tapi setan berusaha untuk mengacaukan hubungan mereka dengan pertikaian-pertikaian, dengan saling memusuhi dan peperangan di antara mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim juga disebutkan sampai hubungan antara suami istri mau dikacaukan oleh iblis. Disebutkan dalam hadis Jabir juga, sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, inna arsya iblis alal bahr fayab'athu sarayahu fayaftinuna an-nas fa'adhamuhum indahu a'adhamuhum fitnah. Inna arsya iblis, sesungguhnya singgasana iblis itu alal bahr, ada di laut, diletakkan di sana di atas laut. Allahu a'lam laut yang mana, tidak disebutkan lebih rinci keterangannya. Maka dari situlah yab'atsu sarayah, dia utus pasukan-pasukannya. Ayo,
Ya, hancurkan manusia, goda manusia. Fayaftinuna nas, maka mereka menggoda manusia. Fa'azamahum indahu a'zamuhum fitnah. Orang yang paling berjasa menurut iblis adalah orang yang paling bisa membikin hancurnya muslimin. Itu yang paling berjasa. Ya, yang paling dapat pujian oleh iblis, yang dianggap paling berhasil. Pada hadis yang lain disebutkan, yaji'u ahaduhum, salah satu dari pasukannya datang melaporkan, fa'altu kada wa kada, saya sudah berbuat begini dan begini. Iblis mengatakan, ma sana'ata syai'an, oh, kamu belum apa-apa. Baru begitu, belum apa-apa. Nggak dianggap oleh iblis, karena buahnya ini dianggap nggak berhasil. Tsumma yaji'u ahaduhum, datang yang lain melaporkan, saya ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Saya datang sini dan saya tidak tinggalkan orang itu sampai sudah berhasil saya pisahkan antara dia dengan istrinya. Maka iblis mengatakan, kemari kamu, kemari. Ni'ma anta, kamu yang paling bagus. Ya, bagus. Kata Al-Amash yang meriwayatkan hadis ini, fayaltazimu, langsung dipeluk oleh iblis. Bagus kamu. Jadi ini memecahkan hubungan suami istri termasuk target utama iblis. Ya. Dan termasuk yang terbesar tadi, memecahkan hubungan-hubungan di antara manusia. Dibikin orang itu saling memusuhi, ya, saling membenci, ini targetnya iblis. Jadi kita, ikhwan fillah rahimakumullah, harus menyadari hal itu. Maka kita harus berusaha untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, dan semuanya kita berusaha untuk menjaga ukhuwah Islamiyah ini ya betul-betul yang sesuai dengan Islam. Karena semua kita diperintahkan oleh Allah tadi di awal ayat apa? Bihablillah, dengan tali Allah. Semua ayo berpegang dengan tali Allah. Ayo, saya, sampean, yang lain, ayo masing-masing berpegang dengan tali Allah supaya jadi satu, berpegang dengan tali Allah ini, bersatu di atas kebenaran, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau ada yang kurang berkenan dari kata-kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada waktunya. Sesi kedua, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.